Halo teman-teman Yafuri, kali ini kita ketemu lagi di sesi cerita horor di Furi Mystery ya, di YouTube channelnya Mami Furi. Dan kita ada tamu istimewa hari ini, yaitu Celine Evangelista. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Kita akan bicara tentang sisi lain dari seorang Celine ya. Kalau sebagai artis cantik pasti kalian juga udah tahu, tapi sisi lain ini sangat menarik juga. Dan Mami Furi nggak tahu apakah kalian menganggap ini sebagai sisi yang horor, mistis, atau sisi yang aneh gitu ya. Kalian bisa share nanti di kolom komentar. Tapi Mami Furi dan Kak Celine hanya ingin berbagi cerita dan pengalaman aja. Dari mulai pengalaman film pertamanya Celine, sebenarnya filmnya udah banyak ya, film horornya. Nah, tetapi untuk sosok ketiga ini, apa sih kejadian yang sempat bikin heboh waktu itu? Kalau di setiap film kan pasti punya pengalaman yang berbeda-beda. Di khususnya untuk di film itu sendiri ya pastinya kan namanya film horor, kita harus syuting di tempat yang horor dan biasanya tempat yang udah terbengkalai, yang udah ditinggal lama, nggak ada penghuni, nggak ada aura manusianya juga sedikit. Jadi pada saat kita syuting di situ memang aura apa ya, seremnya itu pasti adalah kalau buat kita mah kalau ke tempat yang udah terbengkalai gitu kan pasti kan serem ya. Dan kalau di lokasi syuting sendiri pasti ada beberapa hal yang udah banyak teman-teman juga ceritain. Pasti di lokasi syuting itu terjadinya apa, misalnya kayak lampu mati sendiri, ada yang kayak gitu. Dan pada saat aku lagi diwawancara kayak begini tuh tiba-tiba kameranya mati, nyala lagi sendiri, mati lagi sendiri. Sampai aku tuh kesel gitu loh Kak. Aku tuh kan kalau sama hal-hal kayak gitu, kalau ya dibilang takut ya takut juga sih ya, karena dredeg juga gitu kan. Cuman kalau udah dibikin gitu aku lama-lama kayak apa sih gitu, kayak kesel sendiri gitu kan. Dan aku bacain doa akhirnya kita bisa mulus gitu, lancar gitu wawancaranya pada saat itu di lokasi. Nah itu kejadian-kejadian yang memang terjadi di lokasi itu sendiri ya, bersama tim-tim lain gitu. Nah itu tuh lokasinya sendiri di mana? Kalau sosok ketiga waktu itu kita di Klaten ya, di daerah Klaten, dan itu memang kata orang-orang sekitar situ, kata warga sekitar juga memang itu horor Kak. Jadi kayak tempatnya itu pabrik gula itu udah lama dari zaman dulu Belanda sampai sekarang gitu. Bahkan ada beberapa mitos-mitos yang suka dirasakan orang-orang tempat situ. Cuman kan kalau aku yang namanya tim ya udahlah sebodoh ting gitu lah, ya udahlah. Cuman yang penting kita bisa menghargai lingkungan kita sekitar situ, tetap menghargai yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, kita hargain semua gitu. Jadi nggak sembarangan juga gitu. Kan emang kan sebelum aku syuting film horor tuh jadi aku punya prosesi guys. Jadi setiap film emang kebanyakan aku ditawarinnya film-film horor kan. Iya. Dari dulu sampai sekarang banyaknya film horor, ada beberapa juga yang bukan horor, cuman yang lebih sering aku ambil tuh yang horor. Dan horor itu nggak, film-film aku tuh misalnya setahun ada tawaran 4-5 film, yang aku ambil cuma 1 karena takutnya kalian bosan nanti ngeliat aku. Enggak diambil semua tuh? Enggak Kak, energi juga kan itu. Jadi karena kita syuting itu bukan gimana ya, bukan hanya pakai kualitas acting, bukan hanya profesionalisme acting aku atau kerjaan, tapi kan pakai energi juga kan, untuk pakai feel juga gitu. Jadi aku kebanyakan kan kalau menjalani adegan itu kan pengen ngejalaninnya sendiri, suka disuruh pakai peran pengganti, tapi kadang-kadang aku nggak pakai. Adegan dikubur lah, adegan pakai seling-seling lah, itu aku suka sendiri karena biar tetap ngedapetin feel-nya gitu kan. Biar nggak lompat kita feel-nya tuh dari adegan satu ke adegan lain, takutnya nggak sama nanti alurnya. Jadi biar kita ngerasain feel pemain lain, jadi kita bisa nyimbangin juga gitu. Jadi selain itu kan sebelum syuting juga kan kita banyak prosesi-prosesi kan, aku selalu kadang-kadang bareng sama kakak juga kan. Kita larung dulu waktu itu karena ada adegan di laut ternyata. Iya, jadi ada beberapa adegan kayak kita tumpengan dulu, contohnya ya salah satu ada baca doa juga kan. Baca doa, dan setiap itu ada beberapa syarat-syarat yang aku lakukan dan harus ada dan tidak ada di dalam lokasi syuting. Biasanya aku selalu ada ruangan khusus untuk beberapa hal-hal yang aku perlu gitu kan. Aku punya tim sendiri guys, jadi kayak tim make up. sorry, jadi biasanya tuh ada tim ada ini ya, nggak apa-apa kali ya, nggak apa-apa nggak sih? Nggak apa-apa. Jadi aku suka ada
Jadi suka ada lah tim make up ya kan, tim make up, wardrobe itu ada. Terus tim spiritualnya juga ada gitu. Kalau aku apalagi film horor, aku bawa tim sendiri spiritual gitu. Percaya nggak percaya ini kan masih kental ya kayak begitu-begitunya ya, kayak kita walau lama aja gitu kan, tetap menghargai aja gitu. Nah kan sedikit nih orang yang tahu, tapi untuk info aja teman-teman ya, jadi Kak Selin ini memang kesirep itu bukan kayak anak indigo yang bisa kesirep terus kerasukan atau apa, enggak, cuman kadang-kadang aja, dan kadang Kak Selin juga nggak tahu gitu, nggak paham kenapa dia bisa kesirep. Justru yang cerita-cerita itu adalah tim make upnya, hairdo-nya gitu. Nah itu tuh kalau kesirep marah apa gimana Selin? Enggak. Biasa aja kayak gak tahu ya, ini kan katanya ceritanya ya setelah kesirep itu orang cerita. Tapi aku sih nggak ngerasa apa-apa, cuman kadang-kadang pusing gitu kayak sadar nggak sadar gitu. Gitu aja sih, antara ngerasain dianya udah ada nih kayaknya udah mau ini nih gitu, dan sosoknya itu aja, satu aja ya. Nggak beda-beda gitu, maksudnya sosok si satu itu aja gitu yang selalu nyirep aku gitu, maksudnya selalu masuk gitu. Tapi dia baik sih, nggak apa-apa. Emang dari dulu sampai sekarang gitu, jadi cuman sekarang udah bisa kontrol gitu, udah ngerasa, apalagi dia kan seneng nih kalau diomongin kayak gini gitu. Dia seneng banget nih kalau diomongin kayak gini, kayak suka tampil ya. Iya, suka tampil cantik, jadi pokoknya hasilnya kalau make up langsung wow gitu ya. Hasilnya udah cantik, tapi auranya lebih keluar. Iya, ada itu kalau misalnya nih aku back to tadi dulu ya, lokasi syutingnya. Misalnya kayak yang biasanya tahu tuh dia muncul biasanya pada saat aku lagi make up, atau biasanya dia lagi diomongin begini gitu kan. Dia lagi tertuju ke dia suka muncul gitu. Terus biasanya yang paling sering tuh kalau aku lagi make up, di make upin cantik atau apa, dan dia suka katanya sih kata orang tim aku kan, dia suka request lipstiknya mau ini gini pokoknya make upnya harus yang cantik, harus gini gitu katanya. Terus ada beberapa hal yang biasanya sajen-sajennya untuk dia kalau datang juga. Aku nggak ngerti sih, ini sebenarnya aku nggak pernah ceritain kemana-mana juga, karena menurut aku tuh tidak, ini kayak bukan suatu kebanggaan buat aku, tapi kayak apa ya, aku juga nggak ngerti kenapa nih aku tiba-tiba begini gitu. Aku juga nggak pernah direncanakan, tidak ada yang mau begini juga gitu kan. Tapi terserah mau percaya apa enggak, cuman ya nggak ngerti aku emang begitu. Nggak ngerti kenapa ya gitu Kak, tapi emang kayak gitu aja, aku juga nggak ngerti kenapa. Cuman dia itu kan suka datang pada saat makeup. Nah kadang-kadang pada saat adegan-adegan tertentu dia suka datang, mau manggung misalnya. Wah aku suka ketakutan tuh. Sebenarnya gini, aku sadar di dalam diri aku, tapi aku tidak bisa mendominasi diri aku. Aku ngerti di dalam diri aku, tapi yang mendominasi diri aku itu bukan aku. Ya. Tapi bukan aku nggak sadar blackout gitu, kesurupan kayak orang ngeraung-ngeraung gitu, enggak. Aku biasa aja diem seperti kayak seorang manusia. Cuman kalau kalian melihat itu, pasti kalian bisa melihat perbedaan aku dan ketika dia datang gitu. Dan mungkin kayak ada kan waktu kita ritual sebelum syuting film, ada beberapa doa-doa yang ada beberapa doa larungan yang kita lakukan di laut. Itu juga Selin kesirep, dan bahayanya kesirepnya di tengah laut gitu. Emang biasanya kalau di laut biasanya aku itu suka hilang gitu ya. Suka bawaannya mau apa, suka ngomongnya sih serem banget sih. Maksudnya kayak apa ya, suka mau pulang gitu, tapi sampai ke laut gitu kan, kayak ngeri kan Kak gitu. Laut tuh kayak rumahnya, sosoknya tuh seperti apa sih yang ada dalam? Nggak tahu itu orang-orang yang tahu, aku juga nggak melihat itu. Ya aku juga. Ini sebenarnya guys, aku nggak pernah menceritakan ini ke siapapun ya kan. Jadi ini tuh sebenarnya bukan suatu kebanggaan buat aku. Ini cuma sekadar sharing aja. Aku juga gak bisa memungkiri itu terjadi di dalam diri aku, karena ya nggak ada yang tahu hal itu terjadi gitu, tiba-tiba aja gitu, nggak tahu kenapa juga. Itu dari dulu sampai sekarang gitu, dan aku nggak pernah cerita ini ke siapapun, nggak pernah. Tapi dia tidak mengganggu keseharian, nggak bikin Selin jadi gimana gitu, enggak kan? Enggak, aku biasa aja. Jadi biasa aja, datangnya cuma saat-saat tertentu. Ya, saat-saat tertentu. Aku
kalau mau manggung tuh udah takut duluan Kak. Udah biasanya tim aku nelfon kakak atau gimana kan untuk minta tolong supaya reda dulu karena aku takutnya di atas panggungnya. Dia aja muncul. Enggak, tapi dia paham kok kalau Selin lagi di panggung. Dia tahu. Aku bisa maksudnya di dalam hati aku bisa ngomong sama dia, nego, tolong dong udah dulu ya, aku mau naik ke atas panggung gitu deh. Nego gitu pakai bahasa ininya gitu kan. Kan dia di dalam aku gitu kan. Jadi kayak ntar dulu pokoknya ada beberapa dan dia juga suka, katanya si anak-anak tuh suka dibacain ayat-ayat gitu, jadi suka aja kayak gitu. Ya nggak tahu sih Kak, biasanya kan orang-orang yang kayak kakak kan waktu kita ngelarung itu sebelum prosesi syuting kan kita ada beberapa upacara ya. Iya, kita ngaturin tumpeng ke laut, izin karena Selin ada adegan di laut supaya semua prosesi syutingnya berjalan dengan lancar kayak gitu. Tapi pas di pertengahan larungan, Selinnya kayak ngeblank terus aja jalan sampai akhirnya kakak ketakutan dan minta timnya Selin buat berenang karena kakak nggak bisa berenang. Itu ombaknya gede banget. Nanti kalian bisa lihat videonya ya. Udah ada beberapa yang dipotong sih karena serem gitu, tapi secara ini kalian bisa melihat dan dia muncul dengan tanpa beban pikiran kayak putri duyung gitu di air laut udah segini, tapi emang cantik banget, mukanya tuh bersinar. Nah ya kata orang-orang sih gitu, kalau dia datang cantik banget gitu. Cantiknya gimana? Jadi sama ini gue nggak cantik gitu. Gitu kan. Cuman katanya beda banget. Ya cantik tuh relatif sih ya, relatif, banyak yang cantik tuh banyak banget. Cuman ada beberapa aura yang ada suatu sinar yang dimunculin dari dalam, mungkin orang lihatnya kayak wah siapa nih, wah apa nih gitu. Nah kan di video kakak tuh ada, nanti kalaupun misalnya bisa lihat dari video kakak kelihatan pas lagi itu kenapa tiba-tiba berubah gitu. Iya. Biasanya sih kayak gitu. Dan itu agak sedikit bikin deg-degan sih. Jadi kakak suka deg-degan kalau ke laut. Kakak aja takut itu. Tapi itu bukan bisa berenang. Iya, bukan sekali dua kali terjadi, memang sering ya kan. Sering. Melarung itu adalah kepercayaan adat budaya Indonesia. Betul. Dari beberapa kepercayaan di Indonesia ini mempercayai budaya melarung itu gitu. Seperti memberikan kepada alam gitu kan. Semesta. Nah itu kita ucapkan syukur juga kepada semua lah ya, kita menghargai semuanya gitu. Nah karena udah melalui prosesi larungan ini, berarti yang Selin rasain nih di film pertama tuh sosok ketiga, pada saat adegan di laut semuanya lancar atau ada sempet ini juga, karena kan kakak pas Selin syuting kan kakak nggak ada sempet ngeblank juga apa enggak kata kru di sana? Kalau kesirep mah sering ya, cuman kan bisa mengkontrol aja gitu, bisa dikontrol aja. Pada saat di laut sih nggak ada apa-apa, cuman karena dijagain juga sih Kak, banyak yang dari tim juga kan dijagain gitu. Ada tim orang pintarnya juga dari sana? Nggak tahu kalau itu, nggak kelihatan. Okay. Ada di belakang. Oke. Muncul, terasa nggak? Iya dari tadi. Dari tadi juga, makanya aku udah begini-begini gitu. Iya. Tapi cantik dong. Jadi sebenarnya Selin ini asli mana sih, kok bisa ada sosok seperti putri-putri itu kan? Kamu kan bule kan? Bapak Itali. Ibu? Makassar, Manado, ada turunan Jawa juga, macam-macam sih ya. Jawanya mungkin ya jadi campuran. Mungkin lah ada leluhur kali ya. Jadi nggak usah beli-beli modal kalau Ibu Selin ya. Udah ada pendampingnya kayaknya dari leluhurnya. Nah, kan itu ada adegan yang ayam dipotong terus makan darah gitu ya. Terus ombaknya gede banget ya, meskipun ada yang ngejagain. Selin merasa menyatu nggak sih? Wah, dengan laut waktu itu, karena kalau kakak lihat tuh dari adegannya, mungkin kalau artis-artis yang lain meskipun dia aktor atau apa, nggak seberani itu loh malam-malam ombaknya segede gitu. Nggak tahu ya Kak, laut itu kayak buat aku nggak ngerti lagi deh, aku nggak bisa mendeskripsikan laut gitu buat aku ya, cuman suka aja Kak gitu laut. Kayak buat rumah. Iya kayak rumah, kayak
ya aku suka aja di laut itu suka gitu. Makanya segala aktivitas yang dilakukan di laut tuh suka. Terus biasanya ke laut juga melarung gitu. Ya nggak ngerti deh, aku nggak bisa terlalu banyak terbuka ya gitu. Cuman ya menyatu gitu sama aku, suka banget itu. Nah, Selin udah pernah foto juga kan, pakai baju hijau ya, waktu itu ya. Nah itu juga auranya keluar banget, cakep banget. Itu waktu acara apaan ya? Halloween. Oh iya. Kan tapi aku kan waktu itu nggak berani. Dilarang sama Mami Furi, soalnya saya jangan jadi sosok itu, jadi Badarawi aja. Ya aku nggak menyatakan diri aku adalah beliau gitu, enggak. Oke, nah itu dari film yang pertama dan filmnya sukses banget. Buat kalian yang belum nonton, sekarang udah ada di Netflix tayangannya film Sosok Ketiga. Nah, bicara tentang film kedua nih, ini belum boleh di-spill ya karena belum tayang. Udah sering ada di Instagram kok, udah sering ada. Judulnya? Dan yang Wingit. Nah, dan yang Wingit. Nah, kalau ini Mami Furi sempet nih ikut syuting gitu, nungguin, ternyata capek ya nungguin syuting tuh. Kesan-kesan yang didapat dari film dan yang Wingit ini, sosoknya Selin tuh menjadi apa di situ? Seorang sinden, karena ini kan tentang perwayangan, wayang kulit. Yang ini cerita tentang kisah nyata juga. Jadi ini film tentang sejarah zaman dulu yang terjadi di suatu daerah di bagian Jawa. Kepercayaan adat budaya sekali lagi ya. Ini kan dipercaya kental sekali ya, apalagi kalau daerah-daerah pedalaman itu sampai sekarang pun kita nggak bisa memungkiri itu dan nggak bisa menjudge suatu daerah untuk lo nggak boleh begini, nggak boleh begini, nggak. Setiap daerah tuh punya kepercayaan adat dan budaya sendiri yang harus kita hargain. Makanya itu kan yang ngebuat Indonesia kan jadi lebih indah karena keberagamannya dan saling menghargainya itu kan Kak. Jadi wayang kulit ini dipercaya untuk acara-acara pada zaman dulu ya, acara-acara khusus tersendiri termasuk salah satu ruatan gitu. Dan ada sinden-sindennya juga gitu. Nah di film kedua ini nih yang Wingit ya, ada satu adegan tuh yang Mami Furi lihat dari videonya Mak Eka, Selin pakai kebaya itu mau prosesi nyinden ya, sanggul terus ada melati gitu. Itu cantik banget. Nah, pasti di bagian itu kesirep juga kayaknya. Kesirep mah sering ya, apalagi kalau lagi syuting begitu. Adegan-adegan itu ya, terutama pada saat jadi sinden, terutama pada saat lagi dandan jadi sinden juga iya. Dan nyanyi-nyanyi tembang-tembang tersendiri, mantra-mantra itu. Iya, pastinya juga gitu. Cuman nggak apa-apa sih pada saat kesirep itu tetap bisa mengkontrol gitu kan. Tetap bisa ya ngejalanin peran, tetap bisa meskipun yang mendominasi bukan aku tapi tetap bisa kerjasama gitu. Ada yang kita nggak pas mau jadi sinden gitu. Nah, biasanya kan itu kan ada kakak. Kenapa ada kakak di situ? Karena saya kesirep terus, guys. Kakak mah nanya, oh iya namanya juga host ya. Biar pemirsa tahu gitu maksudnya. Iya. Ya kan kakak mah kan sebenarnya bisa menjelaskan sendiri. Jangan, Selin aja yang ngejelasin. Iya kan ada ritualnya, ada ritualnya, ada serem gak sih ini diomongin? Aku malu. Doa aja. Ya, doa. kayak gitu. Cuman ya ada nggak tahu di bukannya mau ya gimana ya? Ya intinya ya ada kayak gitu-gitu. Terus tiba-tiba rasa dahaga kayak kok kepengen kembang gitu. Biasanya itu selalu disiapin, selalu ada buat aku. Kapanpun misalnya, ketika suatu saat dia muncul, dia mau itu gitu. Biasanya ada. Makanya aku punya tim sendiri kan, tim spiritual sendiri kayak untuk ngejaga, karena ya aku nggak tahu ya mau nggak mau itu terjadi aja di dalam hidup aku, jadi aku nggak tahu, cuman bisa bagaimana mengatasinya aja. Meskipun udah ke beberapa pemuka agama juga udah berusaha juga gitu kan, cuman memang yang namanya leluhur kita nggak ada yang pernah gimana ini yang namanya itu. Ini kan kita nggak bisa. Ini juga ya dibalik kepercayaan orang Indonesia juga rata-rata ya, itu budaya kita juga gitu. Jadi ya
Bingung juga aku ceritanya sih, karena ini nggak pernah diceritain kemana-mana kan. Iya. Ini aku Jadi simpan dia sendiri. cuman sosok pendamping aja gitu loh teman-teman, bukan yang ngeganggu apa gimana. Itu aja yang nyerap aku juga cuman dia aja, cuman sosok ini aja. Jadi nggak ada yang lain, nggak bisa ada yang lain juga. Iya, kayaknya dia nggak sih yang milih Selin buat dapetin peran-peran itu. Jadi sekiranya perannya nggak bagus, kayak gak usah gitu. Kalau ini kan beneran sinden gitu. Perannya tuh kayak sakral gitu. Iya, kadang-kadang kan dari budget juga sih ya kayaknya. Iya, over budget kata ibu. Enggak. Jadi ya tergantung feel kita juga dapetinnya gimana. Ya kayak gitu sih, nggak, lebih ke logis aja itu. Kayak gitu. Nggak tahu juga sih, cuman mungkin kan yang tahu-tahu kan aku kalau diwawancara soal begini aku cuman katanya. Yang tahu Mak Eka, iya tim aku. Wawancara Mak Eka lah. Nah, pas dia di sinden tuh perasaan gimana tuh? Pas lagi tiba-tiba nari. Ya kesirep itu rasanya gimana ya guys ya? Ngelihat gambar-gambarnya dari orang-orang yang ada di situ gimana? Seperti ngerasa jadi diri sendiri apa ada yang lain? Diri sendiri. Kan udah menyatu nih ceritanya nih. Gak, cuman emang rasanya emang agak sedikit ngawang. Ngawang kayak aku nggak bisa mendeskripsikan secara jelas, cuman ini sedikit aja yang aku rasakan ya ngawang antara iya enggak ya, kayak gimana ya, aku sadar di dalam aku tapi yang mendominasi bukan aku, gimana ya, kayak aku juga bingung. Kadang bisa dikontrol untuk jangan dulu gitu bisa. Tapi kalau misalnya dia dominasi gitu, ya susah juga ya gimana ya untuk kayak gitu. Ada satu adegan waktu itu di jembatan atau di mana sih, Maika waktu itu sempat WhatsApp ya, termasuk manajernya Selin juga. Ini si ibu kesirepnya parah pas lagi di jembatan. Nah tapi akhirnya setelah baca-baca doa itu normal lagi gitu. Nggak tahu, lupa. Adegan yang jalan agak jauh dan itu jembatannya juga lumayan horor gitu. Yang heboh itu emang timnya Kak Selin. Ya yang inget mah pada saat kayak gitu nggak begitu inget yang inget mah tim gitu. Itu telepon aja Maika nih. Coba kita ceritain aja Maika, telepon aja coba. Telepon boleh nggak sih di sini? Cerita aja, dia suruh cerita, kan dia kan yang suka ini Pop Pipit, Eka itu yang suka nemenin aku, makeup artis aku, coba ditanyain ke mereka gitu. Cuma kan mereka udah menjaga rahasia karena tidak boleh diceritakan kemana-mana. Halo Maika. Iya. Ini gini ya? Iya. Maika kan ini lagi syuting nih. Oh iya kenapa? Jadi suaranya dimasukin ke tayangan. Pengalaman waktu si ibu kesirep tuh di jembatan ya? Nah gue nggak ngerti tuh mereka kesirep pada saat kesirep itu kan kalian yang lebih yang selalu di samping gue kan, itu gimana ceritanya? Iya. Apa ya? Dia itu kayak ada sinyal gitu loh di badannya. Terus? Nah, jadi tapi si Nyai ini pengen cantik gitu loh. Tapi kita itu ngelihatnya kayak serem gitu loh. Padahal si Nyai ini pengennya dilihat cantik gitu. Apalagi kalau di make upin itu suka berubah gitu. Pengen cantik banget, gak boleh gini, gak boleh gitu. Pengen kelihatan cantik banget. Sebenarnya nggak jahat, dia ini baik banget. Iya. Terus yang pengalaman yang waktu gue sama lo apalagi make up atau gimana gitu? Iya, dia itu jadi berubah gitu, tapi itu gak ganggu sih. Cuma yang kita yang di sekeliling kadang serem gitu. Tapi kalau orang yang baru ada di sekeliling dia itu pasti ngerasain kayak ketakutan gitu. Tapi kalau kita yang udah tahu kayak terbiasa, oh berarti datang si Nyainya nih. Gitu. Kalau biasanya dia datang itu ngapain, apa gue ngapa-ngapain? Kan takutnya orang nanti pemirsa kan berpikirnya mukanya beda, mimik mukanya beda. Enggak, takutnya orang berpikirnya kan nanti kan orang mungkin mikirnya kayak Selin kesurupan gitu, kayak ngamuk-ngamuk kayak apa gitu. Tingkah lakunya beda. Dia itu suka minta kembang tiba-tiba, kopi pahit, terus rokok itu bukan rokok yang ini ya, rokok kayak rokok apa sih namanya? Apa sih Mami rokok itu? Iya, rokok gunung gula. Rokok ini ya, rokok sajen. Rokok kretek
ya, terpekan gitu lah. Terus suka Peter nyalain dupa, walaupun mau gimana pun dupa harus ada, mau tengah malam mau dimanapun harus dicari itu dupa. Iya. Karena kalau nggak ada dupa itu dia kayak nggak mau gitu loh. Tapi dia itu gak apa-apa sih sebenarnya. Yang paling kita bacain ayat suci Al-Quran aja. Gak ganggu kok. Tapi kayaknya si Ibu Selin ini nggak pernah kejadian gimana yang Mak Eka nangis itu? Jujur. Dia itu kayak aku nggak pernah cerita masalah pribadiku, masalah hidupku ya. Tapi dia kok bisa gitu tahu tentang kehidupanku waktu saat itu gitu. Aku yang lagi terpuruk, lagi ada masalah sama. Jadi Selin bisa nerawang? Nggak tahu. Iya. Aku mah nggak bisa. Aku nggak bisa. Ya Mami, aku nggak pernah cerita ke dia sama sekali. Tapi kok bisa mengetahui semua itu gitu. Berarti bisa jadi anak indie home. Enggak. Iya, aku kan menjadi kaget begitu apa adanya. Oh my gosh, aku bilang. Enggak, jadi intinya ini kan pada saat itu Mak Eka ini nggak pernah menceritakan ke siapa-siapa soal permasalahan itu. Tiba-tiba tahu aja. Aku megang tangan dia terus aku cerita, kamu jangan ngomong ini ke si ini, kamu nanti gini katanya si Mak Eka gitu. Kalau gitu pegang tangan Kak Puri nggak bisa tuh kalau disuruh. Nggak bisa, emang kakak bisa ngebaca gitu. Dan aku tuh sempet nangis gitu, terus dia langsung lepasin rambut aku, Kak. Dia di pojokan kata ini kan nangis dia sesenggukan, kata itu kan rame kan di dalam satu ruangan. Rame itu ya. Ataupun Pipik juga pernah. Terus ada orang satu ngomong di dalam hati, Kak. Orang siapa waktu itu ada, jangan disebutin namanya. Ada salah satu dari kita yang dulu orang tiba-tiba ngomong di dalam hati, Aku tahu omongan dia apa di dalam hati. Kayak gini, kamu jangan bicara kayak gitu, gini. Iya maaf. Kamu memang ngomong gitu? Iya maaf gitu. Sampai tahu. Kalau ditanya ke Selin, Mas Selin nggak bisa, nggak ngerti. Dan itu nggak bisa disuruh gitu kan. Kadang ke Pop Pipit gitu. Ke Pop Pipit gimana? Pipit pernah, si Marvin pernah. Iya. Pokoknya nanti kita undang tim make up dan asisten dan hairdo-nya Selin Evangelista. Yang di lokasi tuh satu yang seringnya di lokasi. Yang di lokasi tuh kejadiannya gimana, mereka ada nggak yang di lokasi? Yang lokasi sering banget tuh anjir. Gimana itu di lokasi sering banget pokoknya. Apalagi lokasi kalau pas lagi syuting gitu, dia mintanya aneh-aneh banget. Iya, tapi akhirnya bisa diselesaikan kan? Iya, walaupun kita kesetresan, kepusingan gitu ya. Jadi dilihatnya emang beda ya, cantik gitu. Karena kalau orang yang belum tahu sama sekali kan aneh. Bener gak? Nah kalau kita yang udah tahu kan ya biasa kita pokoknya harus sedia dupa, sedia bunga kayak gitu. Oke. Nah itu tadi teman-teman ya sekilas obrolan sama Mak Eka yang sering banget ngikutin Kak Selin syuting. Jadi seru juga ya, memberikan pressure tersendiri buat timnya. Iya, sebenarnya Kak Furi juga bisa menceritakan sendiri tanpa harus menanyakan sumber-sumber lainnya gitu kan. Tapi kan nggak seru. Iya, makanya ya udahlah, nanti ditanyakan aja ke Pop Pipit dan sumber-sumber lainnya bagaimana. Nah, saya juga bingung gimana cerita ini. Oke, itu teman-teman lumayan seru ya. Ternyata Selin punya sisi yang lain. Nah, kalau pengalaman sama orang-orang yang pernah ketemu sama Selin yang di luar tim tadi, ada nggak yang menyangkut si sosok ini? Suka muncul, Kak. Di saat-saat biasa di rumah juga iya, tanpa syuting juga iya, tanpa manggung juga iya. Tapi tertentu aja, jadi nggak yang sewaktu tuh suka gitu, nggak. Cuman ketika kadang ada orang yang kita temuin tuh bawa energi yang lain gitu. Dia bawa ini. Aku bingung ya gimana menceritakannya. Tapi orang ini mungkin membawa energi yang lain. Mungkin dia udah pernah dengar tentang aku sebelumnya, omongan-omongan gitu kan. Dia datang untuk kayak gitu. Aku ngerti apa yang dia mau tuh. Kayak tadi diceritain Mike, aku suka kalau ketika sosok itu datang ke aku jadi aku bisa dengar orang itu ngomong apa ya di dalam hati gitu. Orang ini mau ngapain, aku kayak punya visual gitu. Kayak gini nih, gini gitu. Terus ada beberapa misalnya ya. Contohnya ada teman aku ngebawa ngomongnya gimana ya?
Orang pintar. Enggak, bukan. Iya mungkin guru spiritualnya. Oh, guru spiritualnya. Ada teman aku mungkin ngebawa guru spiritualnya datang ketemu aku. Awalnya aku biasa aja, seperti aku biasa, ya apa kabar, gini. Cuman lama-kelamaan dia kok ngeliatin akunya kayak lagi baca. Aku liatin balik matanya, masuklah si sosok ini kan untuk mendominasi gitu kan. Tiba-tiba aku berubah lah, terus langsung bicara aku juga kayaknya berubah gitu. Intinya aku katanya sih nanya ke orang ini gitu, kamu datang ke sini mau ngeliat saya? Langsung to the point. Langsung gitu. Tembak lah, nggak ada takut-takutnya aku. Wah kalau udah dia yang datang mah udah merasa gitu ratu, udah ini gitu kan. Iya gitu, kayak kamu datang ke sini mau ngeliat saya gitu. Nah terus dia buat apa kamu ngebaca saya gitu. Dia langsung pakai bahasa Jawa, suwon gitu, apa sih? Minta izin gitu. Minta izin, iya. Kaget juga berarti dia ya? Kaget, dia langsung ngomong sama temennya kayak, wah, iya gitulah. Ini aku cerita sama kakak gitu, gitu. Iya, gitulah ya. Terserah dia percaya apa enggak, terserah. Udah mendingan gak usah dipercaya juga nggak apa-apa sih ini mah. Mendingan gak usah dipercaya juga nggak apa-apa ini. Saya lebih ikhlas gini. Iya. Sebenarnya ini dredeg saya nyeritainnya juga, ya kan. Cuman ya kayak waktu aku ke daerah, aku lagi isi acara ke satu daerah, daerahnya nggak usah sebutin ya, cuman ke satu daerah ini yang dipercaya juga kental, gitunya. Ini kampungnya teman aku kebetulan, kampungnya sahabat aku, dan aku tuh lagi ngisi acara di acaranya sahabat aku sendiri. Terus ada mungkin dia punya teman-temannya ini, mungkin ya. Mungkin punya energi juga gitu. Terus di dalam satu ruangan itu, kayak di hotel aku kan ada ruang tamunya, kita ngobrol lah di ruang tamu itu rame-rame. Dia yang aku rasain mau ngebaca aku gitu, tanpa izin. Biasanya harus izin ya, gitu kan, tanpa izin. Terus dia ngebaca aku, mendominasi lah si sosok ini gitu kan. Aku diem aja, kayak diem ngeliatin dia, ngeliatin dia gitu, kayak di matanya aku diem liatin. Terus orang ini muntah-muntah gitu kan. Terus semua orang yang ada di ruangan itu pusing nih, kayak berat banget, ini ada apaan ya? Pusing, kayak muter vung energinya kayak gitu. Bahkan orang yang juga pusing, dia juga sensitif terus. Iya, kalau ada itu pusing memang, karena energinya kuat sekali kan. Energi sosok itu kuat sekali gitu. Jadi orang sekitar itu kalau nggak biasa ya pasti muntah-muntah, pusing gitu. Tapi pada saat itu orang yang kebetulan mempunyai energi juga muntah, mungkin berbentrok atau gimana kan nggak ngerti ya. Cuman aku merasa dia ngebaca aku, makanya aku melindungi, memprotek diri aku gitu. Akhirnya setelah dia muntah-muntah, dia ngomong nggak? Iya, mau ngomong, bicara tentang sosok ini. Kamu sadar nggak? Kamu itu siapa gitu? Saya Selin gitu. Bukan, maksudnya itu yang ada di belakang kamu siapa gitu. Enggak, aku selalu denial sih Kak. Itu jujur ya, aku selalu denial dan nggak pernah mau mengakui, karena sekali lagi itu bukan suatu kebanggaan buat aku. Tapi mau nggak mau, karena itu bawaan leluhur dari dulu ya, mau gimana lagi ya. Memang harus begitu hidupnya kan, jadi ya gimana lagi gitu. Cuman kita harus sering-sering beribadah, mendekatkan diri sama Tuhan gitu. Biar lebih bersih hati kita. Nah gitu ya teman-teman ya. Jadi Kak Selin ini jangan salah sangka, bukan nyari ilmu atau nyari pendamping dan lain sebagainya, memang udah ada dari leluhurnya. Dan kita sebagai orang-orang yang deket sudah tahu kalau sosok beliau itu suka tiba-tiba muncul gitu. Kalau kalian kan pasti nggak tahu gitu, makanya kita ceritain di sini. Percaya atau tidaknya itu kita serahkan sama kalian, karena kebenaran itu hanyalah milik Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, Kak Selin, ada yang pesan-pesan yang mau disampaikan mungkin buat orang-orang yang pengen punya pendamping? Nggak ngerti aku. Aku
nggak ngerti guys, jangan ditanya-tanya kalau soal aku. Kalau soal itu hanya pengalaman yang aku rasakan di pribadi aku, dan aku nggak ngerti soal orang lain, dan tidak mau sok tahu juga soal hal-hal seperti itu. Yang aku pikirin karena sekarang kan kita sebagai manusia punya agama ya, punya iman yang harus kita percaya lebih dari apapun. Betul. Kalaupun kita menghargai sekitar kita, leluhur kita, budaya dan adat kita, itu juga suatu kewajiban yang harus kita hargai. Keberagaman yang berbeda-beda harus kita hargai. Jadi ya tergantung kalian menjalani dan mempercayai seperti apa. Aku cuman men-sharing apa yang aku rasakan gitu. Iya, oke, thank you Kak Selin ya. Dan buat teman-teman, itu tadi ceritanya, kalian bisa ketik pertanyaan-pertanyaan kalian di kolom komentar. See you on the next episode. Bye bye. Jadi sekarang Selin bacain Kak Puri ya. Nggak bisa.